You think they noticed? I don't know. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Michelle menemani adiknya Christopher ke ujian di perguruan tinggi bergengsi. Meski belum cukup umur, kecerdasan Christopher memukau penguji. Michelle bangga, tetapi Christopher menolak kuliah. Mereka berdebat. Seorang pemuda berseragam militer mengejek kaos Mickey Mouse Christopher, menyebutnya tak patriotik. Michelle menghibur adiknya, menegaskan kekuatannya ada di pikiran dan ia akan mengubah dunia. Sejak Walt Disney menciptakan robot untuk taman hiburan pada tahun 1955, robot diproduksi massal menjadi tenaga kerja utama. Namun, robot memberontak dipimpin Mr. Peanut menuntut kehidupan sendiri. Manusia menganggapnya pembangkangan, menyatakan perang. Robot tak perlu makan atau tidur, unggul. Ethan Skate menciptakan Neuros, alat mirip VR yang menghubungkan pikiran manusia dengan mesin, membalikkan keadaan. Mr. Peanut menyerah, robot dikurung di zona eksklusi dengan tembok besar. Perusahaan Skate memperkenalkan neurosi untuk kehidupan sehari-hari, memungkinkan manusia berada di dunia nyata dan virtual. 2 tahun pasca perang, Michelle, kini remaja bermasalah, tinggal bersama ayah angkat, Ted, yang kecanduan realitas virtual. Ted memantau Michelle dengan pelacak kaki. Di sekolah, ia menolak headset VR. Kepala sekolah bersimpati atas kematian keluarganya dalam kecelakaan mobil, tetapi memaksa mengikuti aturan. Malam, Michelle bermimpi kecelakaan itu, mengingat dokter berkacamata. Bangun, ia menemukan robot kartun, Cosmo, di halaman. Panik, ia bersembunyi, gagal membangunkan Ted. Cosmo tak agresif, meminta Michelle memperbaiki modul suaranya yang hanya mengeluarkan dialog kartun. Cosmo mengaku Christopher, tetapi Michelle tak percaya. Ted menuduh Michelle melanggar hukum. Cosmo melindungi Michelle, menunjukkan simbol rahasia mereka. Michelle menyetrum Ted, kabur dengan Cosmo, melepas pelacak dan merusak drone Ted. Di monumen perang, ban mobil mereka kempis. Cosmo bilang Christopher ada di pusat, tapi tak tahu lokasinya, menyalahkan dokter berkacamata yang menyatakan Christopher mati. Menemukan barang selundupan di bagasi Ted, Michelle tahu pengirimnya bisa melintasi tembok. Mereka menumpang kereta gurun, mencuri perahu, dan tiba di kota malam hari menunggu penyelundup. Di toko, Michelle melihat pria tunawisma tenggelam dalam VR. Penyelundup Keats tiba hendak menjual revolver antik. Pembeli marah karena peluru terisi, menolak membayar. Keats mengucap kode, truknya menembakkan listrik, robotnya, Herman, menonaktifkan drone pembeli. Michelle dan Cosmo bersembunyi di bak truk. Drone pemburu robot, Marshall Bradbury, menemukan mobil Ted, melacak alamat selundupan. Keats membawa truk ke pangkalan dekat tembok.
Herman membongkar peti berisi Michelle dan Cosmo ke gudang penuh barang selundupan. Kids kesal karena kulkas mati. Herman meminjam kabelnya. Mereka bertengkar, terganggu suara dari gudang. Marshall tiba menuntut Michelle dan Cosmo. Kids bernegosiasi tetapi Marshall menembak menghancurkan gudang. Michelle memutus listrik, Marshall mencari dalam gelap. Kids gagal menembaknya. Marshall mengejar tetapi terjebak perangkap Herman. Pelarian mengaktifkan kereta tambang tetapi tembakan Marshall membalikkannya. Cosmo dan Herman melawan. Michelle menabrak Marshall dengan bulldozer, meruntuhkan gudang, memutus akses ke zona eksklusi. Kids marah, terjebak di zona berbahaya dengan robot pemulung. Mereka bersembunyi dari satu robot. Kids menghancurkannya karena berisik. Ia memimpin ke hanggar cadangan, menyimpan pasokan dan robot konstruksi raksasa Herman. Michelle mengusulkan mencari dokter berkacamata di gurun untuk keluar dari zona. Kids setuju. Herman mengendalikan robot besar, membawa mereka dalam minivan tanpa mesin. This way you still get to stick around long enough, I'll let you. Kids menceritakan perang melawan mesin, bagaimana Herman menyelamatkannya, membuat mereka kabur bersama. Skate DVR berbicara dengan ibunya, terganggu gangguan jaringan. Bawahannya bilang Christopher, elemen kunci jaringan, kabur, kesadarannya pindah ke robot. Skate memerintahkan Marshall menemukannya, menyerahkan nasib Michelle padanya. Marshall memperbaiki drone-nya. Di zona, pelarian menemukan mal tempat robot perang bersembunyi. Robot menyerang, menangkap mereka, membawa ke fasilitas di mana Mr. Peanut menyapa. Ia menjelaskan mereka hidup damai, menangkap mereka karena dikira pemulung. Michelle bertanya tentang dokter, tetapi Peanut khawatir kehadiran mereka memicu serangan manusia. Ia menawarkan mengantar ke gurun. Kids melihat kafe tetapi hanya mendapat kacang kalengan. Peanut mengaku dokter pernah di sini tetapi pergi demi menjaga perjanjian damai. Michelle ingin pergi tetapi Kids menyarankan menginap. Malam, Michelle teringat Christopher menolak kuliah menonton kartun Cosmo bersama. Cosmo memutar kartun favorit, menarik robot lain. Peanut mengamati. Robot pengantar surat memberi pesan dokter dengan alamatnya. In front of my eyes! Pagi, Peanut menawarkan bantuan, memperkenalkan robot pemain bisbol untuk ikut. Mereka pergi, tak sadar drone Marshall mengintai. Saat malam, mereka tiba di taman hiburan terbengkalai, dikelilingi pemulung menakutkan. Mereka bertarung, tetapi rumah dokter hanya lukisan di tembok. Musik keras, kembang api, dan lantai ambruk membawa mereka ke laboratorium bawah tanah. Dr. Amherst menyambut dengan senapan, tetapi Cosmo memberikan kartu pos mengonfirmasi rencana pelarian Christopher. Michelle menuntut penjelasan. Amherst menunjukkan PC di robotnya, menyimpan memori Christopher. Setelah kecelakaan, tubuh Christopher koma. Otaknya unik, cocok mengendalikan jaringan. Dokter memalsukan kematiannya, tetapi setahun setengah kemudian Christopher menunjukkan tanda hidup. Skate menolak menghentikan eksperimen, mengancam Amherst yang kabur meninggalkan saluran agar kesadaran Christopher pindah ke robot. You have no idea. Marshall meledakkan pintu, melaporkan ke Skate. Peanut melawan Marshall, manusia kabur lewat pintu darurat.
Di luar, drone skate mendarat. Mereka bertarung sengit. Marshall mengalahkan Peanut, menghancurkan topinya, lalu mengejar Michelle, Cosmo, dan Amherst. Amherst menyuruh Michelle lari menghadapi Marshall. Skate mengendalikan drone, menembak Amherst. Drone menangkap Cosmo. Marshall menyuruh Michelle pulang, lalu pergi. Di mall, drone skate menghancurkan tempat itu, banyak robot mati. Cosmo dibawa ke pusat, melihat tubuhnya di kapsul. Marshall marah karena Skate memburunya sebagai anak, bukan robot. Skate mencemooh, bilang otak Christopher penting untuk jaringan. Ia memerintahkan menyambungkan Cosmo. Let's get... Michelle berduka, tetapi Keats muncul, setuju potong rambut oleh robot penata rambut. Michelle ingin menyelinap ke pusat menggunakan PC Doctor. Robot memperingatkan memutus Christopher akan menonaktifkan drone skate. Peanut dan robot lain siap bertarung. Robot meninggalkan zona, menyelam ke dasar laut, menyerang pusat skate. Herman melempar mobil, memancing drone. Robot lain menyerang dari hutan. Drone merusak Herman, tetapi ia bertahan. Michelle masuk laboratorium, menemukan tubuh Christopher. Drone raksasa skate muncul, menghancurkan robot. Marshall bertemu Peanut, menolak bertarung, melihat robot lebih manusiawi daripada Skate. Ia melepas headset. Michelle menggunakan Neurokey masuk pikiran Christopher, melihatnya menonton kartun di rumah lama. Christopher bilang tanpa teknologi Skate, ia tak bisa hidup. Michelle harus memutus sistem pendukungnya. Di medan perang, robot kalah. Peanut menawarkan perjanjian baru ke Skate. Herman mati. PC memperingatkan Michelle. Christopher memintanya mengubah dunia. Dengan berat hati, Michelle memutus sistem. Christopher tertidur di sofa. Drone mati, Kid selamat. Kepala Herman terbuka, menunjukkan Herman kecil di dalam, seperti boneka Matryoshka. Jaringan Skate runtuh, videonya bocor, Skate ditangkap. Michelle, gadis pemberontak robot, mengajak bergabung di zona untuk kedamaian sejati. Cosmo, di tumpukan sampah, bangkit pantulannya di genangan air memberi harapan kesadaran Christopher utuh dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.